Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Susilo dengan NIM 23090250003. Di sini saya hendak mempresentasikan tugas akhir semester saya di mata kuliah pengantar pemrograman. Di kode paling atas sendiri adalah fakta integritas yang saya buat. Saya menyatakan dengan ini bahwa kode yang saya tulis dalam ujian ini adalah hasil karya sendiri. Saya tidak menerima atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. Kemudian di baris bawahnya, dua baris bawahnya adalah mengimport atau mengambil library yang dibutuhkan, yaitu CSV dan datetime. Di sini saya menggunakan datetime sebagai waktu. Kemudian di baris bawahnya adalah list kosong yang nanti saya gunakan untuk menghitung NIM, nama, nilai akhir, dan keterangan. Untuk memasukkan NIM, nama, nilai akhir, dan keterangan. Oke, lalu di baris selanjutnya itu ada with open, data awal.csv, write new line as file. Ini adalah kode untuk membuat tabel atau dokumen CSV baru dengan nama data awal. Yang pertama penulis sama dengan csv.writer file, artinya untuk membuat tabel tersebut. Kemudian kolom ini adalah judulnya nanti. Kemudian di baris bawahnya adalah untuk memasukkan judul ini ke dalam data awal.csv. Di sini saya menggunakan W atau singkatan dari write. Oke, lanjut di bawahnya itu adalah with open data awal CSV a new line as file. Ini hampir sama dengan yang di atas, tapi bedanya di sini adalah write, di sini adalah append. Append ini artinya kita memasukkan data ke dalam file CSV tadi, data awal CSV. Oleh karena itu di baris bawahnya penulis sama dengan csv.writer file, itu artinya memfungsikan untuk membuat supaya data awal.csv bisa ditulis. Lalu di bawahnya ini adalah banyak sekali baris input untuk file CSV kita. Ada dimulai dari NIM, nama, input tugas 1, input tugas 2, input UTS, dan input UAS. Nah, dari tugas 1 sampai UAS saya pakai integer semua supaya bisa dihitung. Oke, lanjut di penulis.writeRow ini adalah untuk memasukkan semua yang setelah saya inputkan, user inputkan ini ke dalam dokumen data awal.csv. Berisi input NIM, input nama, input tugas 2, input UAS, dan UTS. Lanjut di baris bawahnya, di sini adalah kode untuk menghitung nilai akhir. Dimulai dengan with open data awal.csv r new line as file. R ini adalah singkatan dari read atau membaca. Oleh karena itu di bawahnya tulisan sama dengan csv.reader, artinya pembaca file. Nah, tapi setelah itu kita di bawahnya ada next tulisan koma non. Jadi kita men-skip baris pertama yang berupa judul, yaitu NIM, nama, tugas ini, supaya nanti tidak ada error. Kemudian kita membuat perulangan, yaitu I dalam tulisan ini menetapkan variabel NIM itu dari I, perulangan I dalam tulisan indeks ke 0, yaitu NIM, kemudian dan seterusnya. Nama indeks ke 1 yaitu nama, tugas 1 ini saya ubah ke float supaya bisa dikalikan dengan 15% atau 0,15. Tugas 2 juga sama, menggunakan float supaya bisa dikali 0,15. Ini indeksnya tentu saja beda, indeks 2 dan indeks 3. UTS-nya saya
kasih float dan UAS juga kasih float, kemudian dikali 0,35 atau 35%. Nah, kemudian ada variabel baru, nilai akhir. Nilai akhir ini adalah mentotalkan semua tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS. Sedangkan di bawahnya ada keterangan yang artinya ini untuk mempersingkat penulisan yang telah diajarkan Pak Bisrul, karena jika ditulis panjang ke bawah nanti tidak efisien, makanya tulis satu baris, keterangan sama dengan lulus jika nilai akhir sama lebih dari sama dengan 75, jika tidak maka tidak lulus. Di bawahnya data final.append. Ini memasukkan list kosong tadi, data final, ke dalam memasukkan wadah data final list kosong beberapa nilai, yaitu NIM, nama, nilai akhir, dan keterangan. Kemudian untuk baris selanjutnya itu adalah perintah untuk nomor 4 soal UAS Pak Bisrul, yaitu untuk mencetak waktu pengrekapan nilai. Print F waktu rekap titik 2 kurung kurawal waktu .datetime.now.string format time %d singkatan dari day, kemudian ini month, ini kemudian year, ini ada hours, ada months, ada minutes kemudian ada second. Ini waktu karena tadi diimport itu import datetime sebagai waktu, bukan datetime. Untuk mempermudah penulisan di akhir saja itu sebenarnya. Lanjut di kelompok terakhir ini adalah menulis isi dari data final list kosong yang sudah ada isinya tadi ke dalam CSV baru, yaitu rekap nilai.csv. Ya, nah di sini rekap nilainya saya pakai W atau singkatan dari write untuk menulis, memasukkan, membuat file rekap nilai.csv baru. Kemudian penulis sama dengan csv.writer, artinya menyiapkan untuk menulis file. Penulis.writeRow, NIM, nama, nilai akhir, keterangan, ini artinya menulis judulnya. Kemudian di berikutnya penulis.writeRows, data final atau list, ini adalah isinya, menulis isinya. Kemudian setelah itu saya cetak isi dari data rekap nilai.csv, ada NIM, nama, nilai akhir, status atau keterangan. Kemudian akan saya demokan. Oh, ini sudah saya coba ini, tapi tidak apa-apa, akan saya coba lagi. NIM Anda untuk saya 23 0 9 025 0003, enter. Masukkan nama Anda, Dimas Bagus Susilo. Masukkan nilai tugas 1 saya anggap 100, enter. Tugas 2 saya anggap 95, enter. UTS saya anggap 98, enter. UAS saya anggap 100, enter. Di sini akan sudah tertulis NIM, nama, nilai akhir, ini totalnya 98,5, status lulus. Ini tidak dalam satu baris, kenapa? Karena di dalam print ini saya buat new line per item. NIM saya new line, kemudian nama, kemudian new line lagi. Oleh karena itu ini membentuk daftar ke bawah, alih-alih ke samping kanan. Kemudian untuk ya seperti ini. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.